Anggota tubuh itu jumlahnya ada 7, seperti jumlah pintu neraka. Laha sab'atu abwab, pintu neraka itu ada 7 pintu. Setiap pintu sesuai dengan anggota tubuh yang dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Yang maksiat dengan matanya masuk pintu mata, maksiat dengan lisan masuk pintu lisan, maksiat dengan telinga masuk pintu telinga, dan begitu. Nah, mata ini kita semuanya dikasih mata. Ini nikmat yang gede dari Allah. Allah Ta'ala ciptakan untuk melihat keajaiban ciptaan Allah, bagaimana keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah yang bertebaran di langit dan di bumi. Maka dengan begitu kita bertambah ma'rifah, bertambah yakin, bertambah taat, bertambah pengabdian kepada Allah Ta'ala. Mata dipakai untuk nunjukin kita jalan, mata dipakai ngebantu hajat kita dan keperluan kita selama kita hidup di dunia. Kalau dipakai mata tersebut bukan untuk tujuan penciptaannya, maka dia telah berkhianat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia pakai untuk sesuai yang diperintahkan oleh Allah, maka dia adalah hamba yang taat, hamba yang bersyukur. Walidzalik orang yang memakai matanya berkhianat kepada Allah Ta'ala, dan Allah mengetahui pengkhianatan tersebut. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, ya'lamu sirrah wa akhfa. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Siapa mata yang berkhianat? Yang melihat kepada wanita yang bukan muhrim ala janib, melihat kepada gambar-gambar yang membangkitkan syahwat dan nafsu, maka dia telah bermaksiat dan menantang siksa dan bencana dari Allah Ta'ala. Nantang siksa, nantang bencana, begitu. Kemudian juga mukmin harus berhati-hati, harus sangat berhati-hati. Jangan sampai dia gunakan matanya untuk hal yang haram, termasuk memandang kepada muslim lain dengan pandangan yang meremehkan. Bihasab imri'in minasyar ayyahgira akhahul muslim, mandang muslim lain dengan pandangan yang merendahkan, meremehkan, itu maksiat. Begitu juga jangan banyak melihat kepada syahwat duniawi. Tahu melihat syahwat duniawi, ngeliatin rumahnya orang yang bagus-bagus, diliatin liburannya orang, rumahnya orang, bendanya orang, begitu ada tentang keindahan-keindahan duniawi dia tontonin, dia liatin, membuat mata melihat dan nafsu menjadi tertanam di dalamnya, itu dalam hati tertanam hubbud dunia, obsesi akan hal-hal duniawi. Mata jangan dipakai buat ngelihat begituan. Ya, baik ngelihat langsung ataupun juga ngelihat ngelihat melalui media sosial. Diajarkan kita kalau melihat hal-hal yang indah, yang megah, yang menakjubkan daripada hal-hal duniawi, Rasul mengatakan Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Adapun kehidupan duniawi, dunia rumah buat yang enggak punya rumah di akhirat. Dunia adalah harta buat orang yang di akhirat nggak punya harta. Yang terobsesi, tergila-gila memprioritaskan dunia adalah orang yang di mata Allah nggak punya akal. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mata jangan dipakai buat lihat begituan, bikin jadi nafsu. Mata melihat, hati menginginkan. Amin masyhur bilang tuh al-ain basirah, wal yad qasirah, wal akhd kabirah, katanya. Mata basirah ngelihat, al-yad basirah, al-ain basirah, mata itu melihat, begitu. Kemudian hati menginginkan, mengidam-ngidamkan. Terus juga kalau udah begitu tangan mau ngambil, itu dosa besar, nggak boleh mengambil. Wazhad bi qalbika fi dari lati fatana tawaifan farauha ghayat talabi. Nah, kita kata Habib Ali Al-Habsyi, kalau ngelihat orang punya mobil baru pengen kayak dia, punya motor baru pengen, punya handphone baru pengen, punya rumah baru pengen, begitu, punya ini punya itu pengen. Tapi ngelihat orang sholatnya khusyuk, dia nggak kepengen. Ngelihat orang zuhud di dunia nggak kepengen, ngelihat orang hidupnya sederhana dia nggak kepengen.
Begitu, yang dipengenkan adalah hal-hal duniawi. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi zahratal hayatid dunya. Jangan engkau ulurkan matamu memandang kepada hal-hal daripada duniawi yang cuma mata, yang cuma sementara, yang cuma sebentaran. Jadikan kagumnya kita ngelihat akhlaknya aulia, ngelihat akhlaknya salihin. Jadikan kita tuh kagum kepada itu semua. Itu barang siapa yang memandang kepada hal yang enggak baik, itu bakal ngebekas di dalam hati. Sebab akses menuju hati itu dua pintu, aksesnya ada dua. Satu penglihatan, satu pendengaran. Nah, kita mesti punya security, mesti punya satpam di mata kita, punya satpam, punya filter di telinga kita, memfilter apa yang masuk melalui mata, apa yang masuk melalui telinga. Jangan sampai apa aja kita lihat, apa aja kita dengar. Sebab itu kalau udah masuk ke dalam hati, ngebekas. Kalau udah ngebekas, dibersihinnya susah. Tuh nodanya ngilanginnya nggak cukup setahun, nggak cukup 2 tahun. Takutnya pas lagi sakaratul maut keinget, masih bernoda itu hati. Kan berabe kalau udah begitu. Di antara hal yang diharamkan tuh untuk dilihat begitu adalah melihat kepada nisa ajnabiyat, wanita yang bukan muhrim, mandangin wanita yang bukan muhrim. Begitu juga wanita memandang kepada laki-laki yang bukan muhrim dengan nazar ta'ammul, dengan pandangan yang apa itu namanya, nazar ta'ammul, dengan pandangan yang fokus, diliatin tuh muka itu laki-laki, gedein, pause, di zoom, liatin. Ada mejus begitu ya, begitu dikeker istilahnya, dikeker. Memandang kepada laki-laki yang bukan muhrim, pandangan secara langsung. Itu tidak dihalalkan, nggak dibenarkan. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah, "Qul," katakan, wahai Nabi Muhammad, bilang. Udah disampaikan belum sama Nabi? Udah disampaikan. Bilang apa? "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Bilang kepada mukminin jaga mata, maka aurat mereka bakalan terjaga juga. Kunci untuk menjaga aurat adalah dengan jaga mata. Begitu juga kaum wanita, "Qul lil mu'minat yaghudduna min absarihin." Jaga mata mereka sehingga aurat mereka juga bakalan terjaga dari hal yang haram. Sebab mata melihat, hati menginginkan, dan kemaluan yang apa namanya, yang menentukan. Begitu, kemaluan yang bakalan menentukan. Waliyadzubillah min dzalik. An-nazar, kata Rasulullah, an-nazratu sahmun masmum min siham iblis al-marjum. Man tarakaha min makhafatillah, man tarakaha min makhafati zagahullah halawatal iman yajidha fi qalbih. Pandangan yang haram itu bagaikan panah beracun dari panahnya iblis. Iblis yang nembakin tuh anak panah. Barang siapa yang meninggalkan pandangan yang haram, maka Allah Ta'ala bakal berikan kepada dia suatu ibadat yang dia rasakan manisnya di dalam hati. Ente ibadat terus komplain, kok nggak berasa manis ya? Kok tahajud nggak berasa manis? Kok ngaji nggak berasa manis? Lu nonton apaan? Ngelihat apaan? Apa yang ente lihat? Apa yang ente pandang? Apa yang kita pandang itu yang membuat kehilangan manisnya ibadat, kehilangan lezatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pandangan yang haram bagaikan panah beracun dari panahnya iblis. Nah, hati kita sehari kuat berapa anak panah? 2, 3, 4. Nah, kita hari ini udah berapa pandangan yang haram yang kita lihat? Di bis, di jalanan, berapa banyak yang kita lihat? Nggak cukup yang di jalanan, cari yang di medsos. Cari di medsos, cari tahu. Nggak cukup yang di medsos, cari yang di TV, cari yang di internet. Waliyadzubillah. Nah, karenanya itu an-nazrah tazra' fil qalb syahwah. Nazrah itu kata Nabi Isa itu menanamkan di dalam hati itu syahwat, dan sungguh itu udah cukup sebagai bencana bagi orang yang melihatnya. Orang yang melihat syahwat itu adalah orang yang tertimpa bencana. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala,
Jadilah mata kita buta dari yang haram, telinga kita tuli dari yang haram, mulut kita bisu dari yang haram. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian.